Shalom semuanya. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini saya mengajak kita semua untuk bersyukur bersama untuk setiap anugerah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kalau kita masih kuat, masih sehat, masih bisa menikmati hari baru yang Tuhan berikan, itu semua karena Tuhan. Amin. Mari pakai setiap kesempatan yang ada untuk hidup benar-benar mencintai Tuhan, untuk hidup benar-benar mengasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini kita masuk dalam pembahasan yang baru, yaitu disiplin ketundukan diri. Apa sih disiplin ketundukan diri sebenarnya? Seseorang yang memiliki penundukan diri dalam hidupnya, berarti seseorang itu disebut orang yang memiliki kerendahan hati. Bisa juga dia disebut orang yang memiliki ketaatan kepada Tuhan dalam dirinya. Bahkan dari beberapa hal yang telah saya sebutkan, saya mau simpulkan bahwa disiplin ketundukan bisa kita katakan bahwa itu merupakan sikap hati yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan pun menginginkan hal itu ada dalam setiap pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan, yaitu saya dan saudara. Amin. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini saya ajak kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18. Di situ dia mengatakan bahwa, hai hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, baik itu Tuhan yang baik, Tuhan yang peramah, Tuhan yang jahat sekalipun. Pokoknya dalam hidupmu harus ada yang namanya penundukan diri, ketundukan diri. Kalau kita berpikir sejenak, hal ini tidak gampang kita lakukan. Hal ini merupakan hal yang sukar untuk kita lakukan. Namun ini merupakan sebuah kewajiban. Karena saya yakin dan percaya bahwa kehidupan orang Kristen banyak tuntutannya. Dituntut untuk menjadi teladan, dituntut untuk menghidupi setiap kebenaran yang kita ketahui. Bahkan cara hidup kita, cara pandang kita, cara berpikir kita, dan apapun juga yang kita lakukan dalam hidup ini harus betul-betul mencerminkan kita adalah anak-anak Tuhan. Kita orang-orang yang tahu kebenaran. Dalam poin ini ketika saya baca dan merenungkan, ada satu subtema dia mengatakan bahwa ada kebebasan yang akan kita peroleh ketika kita memiliki penundukan diri. Kebebasan seperti apa? Kita bisa lihat kondisi saat-saat sekarang ini, banyak orang yang tidak bisa mengalahkan keegoisan mereka masing-masing. Banyak orang yang lebih memfokuskan memenuhi kebutuhan hidup mereka dibandingkan untuk berbagi kasih dengan orang-orang di sekeliling mereka. Saya yakin dan percaya bahwa setiap orang yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita memiliki porsi masing-masing, porsi yang berbeda-beda untuk mengajari setiap kita. Amin. Hargai setiap kebersamaan yang ada. Hargai kesempatan yang ada yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bahkan di lingkungan gereja sekalipun, dengan adanya banyak pendapat yang berbeda, seringkali terjadi perpecahan, seringkali terjadi kekacauan dalam lingkungan gereja sekalipun, lingkungan orang-orang yang tahu kebenaran sekalipun. Karena apa? Tidak memiliki sikap hati yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Karena apa? Tidak memiliki penundukan diri yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui segala sesuatu yang memang betul-betul akan membantu kita untuk hidup berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Beberapa saat ini kita sangat-sangat terberkati dengan setiap renungan setiap harinya tentang disiplin rohani, bagaimana kita memperhatikan kondisi manusia batinia kita agar mengalami sebuah pertumbuhan, perubahan iman, perubahan kualitas iman yang semakin hari semakin luar biasa lagi dan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Setiap disiplin-disiplin yang ada merupakan alat yang memperlengkapi kita, alat yang akan menuntun kita mencapai tujuan kita. Selain hidup yang kekal, di sana juga kita akan mendapat yang namanya sebuah kebebasan. Kebebasan seperti apa itu, Kak, yang akan kita peroleh ketika kita memiliki penundukan diri? Kebebasan dari setiap rasa egois kita, setiap rasa diri kita paling benar, setiap rasa ketidaksabaran kita. Kan seringkali kita tidak mau mengalah, kita merasa diri paling benar dan lain sebagainya.
ketika kita dimampukan Tuhan untuk hidup tunduk di hadapan hadirat Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan memperoleh kebebasan itu. Kita akan hidup menjadi orang-orang merdeka. Kita akan hidup menjadi orang-orang yang berkelepasan, dan hidup kita dapat memberkati banyak orang. Oleh sebab itu, kebenaran firman Tuhan yang singkat pada pagi hari yang indah ini dengan poin disiplin ketundukan dapat memberkati setiap kita agar semakin hari hidup kita semakin berkenan di hadapan hadirat Tuhan, dan kita boleh pakai setiap kesempatan yang ada untuk memperbaiki hidup ini menjadi garam dan terang bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sekian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.